Welcome back to BTS Behind the Sisters because every woman always has a great story. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu. Tadi aku udah ngomong-ngomong, ngobrol bareng. Kali ini kenalan dulu nih. Ada dua kakak-kakak spesial ini. Yang mana dulu? Cip-cip dulu nih. Siapa duluan yang kenalan nih? Duluan. Aku Arka. Halo Kak Arka. Hai Kak Eren. Ayo Kak kenalan. Dari Oke. background, nama udah, background, usaha dan pendidikan. Oke, aku Arka. Aku ibunya Arka Coffee and Space. Oke. Di sini aku ngelola lini bisnis ini sama bapaknya Arka Space, Mas Yesa, suamiku. Rumah ini awalnya rumah singgah aja di tahun 2012, lalu kita ganti jadi bisnis F&B dari tahun 2016 sampai sekarang. Udah dua kali rebranding, pada akhirnya kita nemuin Arka Space di tahun 2020 sampai sekarang gitu. Kalau background pendidikan sendiri, aku di peternakan UGM, karena ada bisnis orang tua juga di Solo. Kita bermain di beragam sektor ya, dari peternakan, pertanian, perikanan, sama F&B juga. Nah, mungkin itu yang bikin match juga. Jadi ada dari orang tua itu juga ada bisnis F&B juga. Terus aku juga bikin di sini. Jadi beberapa produk yang mereka hasilkan di sana kita jadiin produk di sini gitu. Keren. Banyak ya. Baru tahu aku. baru ngerti. Gimana Kalau sih, kita nggak ngobrol-ngobrol ini, terkesima tadi saya. Banyak ternyata ya. Belum sekenal itu Iya ternyata makanya kita ya. belum lini-lini bisnis yang lain ternyata belum saya kenali. Gantian ya Kak. Ayo Kak. Ya halo Airen, halo teman-teman. Aku Inun. Saya temannya Arka. Saya yang ngelola, saya ibunya bawa buku satu tempat sama Arka Space. Wih, keren. Aku penasaran nih, jujur dari awal pas udah dapat namanya kan, kok dua, ternyata tetanggaan. Nah, aku penasaran nih, asal mulanya kok bisa sih Kak? Haha. Kamu yang cerita lah. Kau lah. Kan aku nanti Kita gambreng nyusul. aja gimana? Nanti aku nyusul gitu kan. Iya, disusul. Heeh. Oke, kita kenalan tahun berapa sih, Nun? 2020 COVID. Oke. Tapi kan sebelum itu kamu udah running. Aku udah running dulu di rumah ini, udah kita aktivasi jadi F&B, itu kan dari 2016 tadi. Nah, terus kita running dengan ya sebisanya, seadanya saat itu, kita upayain semuanya lah. Pada akhirnya kena COVID tuh, di mana target market utama kita itu emang wisatawan kan, wisatawan mancanegara maupun lokal di Taman Sari ini. Nah, kebetulan kena COVID, sepi banget. Tutup ya, sempat tutup ya Taman Sari ya beberapa kali. Taman Sarinya tutup, tapi Iya. kita emang stay nggak tutup. Kita pertahanin beberapa SDM kita untuk tetap bisa buka di sini, gitu kan. Nah, terus waktu itu aku karena juga ngelola bisnisnya orang tua aku tadi, kita bikin tambak udang di Purworejo. Jadi masih sering ke sana, jarang banget visit Ada tempat sini. ini. Nah, waktu itu aku sama suamiku sering-seringnya tuh visit ke tambak udang. Jadi udah energy drain ya, nggak jarang banget ke sini. Tapi yang sering merawat rumah ini malah ini. Oh, kok bisa tuh Kak? Kok bisa sampai di sini? Gimana ceritanya? Jadi tuh awalnya gini Kak. Awalnya bawa buku tuh belum di sini awalnya. Jadi di Oktober 2020 itu toko pertama kami itu di daerah Kasihan Bantul. Jauh ya? Iya, selatan banget gitu. Nah, baru di sini tuh Desember 2021. Nah, tapi di masa-masa COVID itu kan awalnya sih malah tahu tempat ini tuh justru dari cuitannya dia di Twitter, sekarang namanya X. Itu tuh viral. Nah, tapi beda dengan cara menarasikan yang lain ya. Maksudnya pada waktu COVID itu semua usaha tuh hampir turun. Iya. Tapi di situ aku ngelihat tweetnya dia itu malah justru tuh ngasih point of view yang berbeda dari kacamata pengelola yang kita akhirnya aku pribadi ngelihat itu tuh ada struggle yang nggak semua orang rasakan, dan ternyata di situ pas aku tahu pengelolanya adalah perempuan. Nah, aku akhirnya suatu hari lagi di Alkit terus ini sama temanku, oh kayaknya ada coffee shop yang kemarin lagi viral. Nah, waktu itu namanya masih Taman Sari Cafe sebelum rebranding jadi Arka Coffee and Space. Terus ya udah mainlah ke sini. Nah, mainlah ke sini.
toko ditinggal mainnya di sini. Jadi dulu aku lebih sering habiskan waktuku di sini karena kan sambil ngerjain tesis juga, tugas akhir, sambil kerja yang lain juga di luar dari toko. Terus jadinya sering nongkrong di sini. Baru sebenarnya jadi awalnya kita tuh berteman dulu ya. Justru yang beneran curhat gimana ya, curhat sama-sama punya usaha. Dan lagi Covid, ya udah tektokannya gitu. Nah, dia malah sering ngasih ini dulu kalau bikin menu baru dikasih icipin dong gimana rasanya, gimana, aku kan enak-enak aja nih biar dapat terus kan gitu. Jadi mulainya tuh di situ, mulainya tuh jadi temen dulu, baru kami memulai sepertinya tujuan Arka Space dan Bawa Buku itu kita rasa ada beberapa yang saling beririsan, kenapa enggak untuk dicoba buat satu atap gitu. Gitu. Keren, ternyata kayak gitu ya. Keren ya, kalau diceritain ulang ya. Iya, kalau dipoles Tapi padahal pada waktu itu ya, itu tuh mengerikan sekali. ngerinya gimana? Ngeri karena kondisi Covid kita sebenarnya nggak tahu ini tuh akan berakhir kapan, dan di situ justru duluan toko buku ini, Bawa Buku ini yang mulai gonjang-ganjing, makanya kami pindah pada waktu itu. Arka bersedia ngasih ruang, udah kamu pakai dulu aja yang di sini dulu aja buku-bukumu gitu. Padahal udah mau aku kirim balik semua aja kan, udahlah ini kayaknya udah nggak ada opsi lain lagi nih daripada nguras saving personal terus menerus. Tapi Arka nawarin, nah ternyata justru di awal itu kita nggak ada hal ya Arka ya yang terlalu kita bicarakan gimana nih untuk bisnisnya dan lain-lain. Murni ya udah kita jalanin dulu aja. Toh situasinya juga kayak gini. Nah, udah, mulainya di situ aja. Mulainya ya udah, aku percaya samamu, kamu juga percaya sama aku. Berarti itu satu atap dari 2021 Desember. Ya. 4 Desember. 4 Desember 2021. Sampai kita Sampai kita hafal ya, hafal. edit kita ya. Kita editnya kapan? Udah nggak lama nggak kak? Enif sama Bojo kakak hafal nggak? Oh, hafal dia, hafal. keren. Kita rayain di sini. Gitu Iya. ya. Sama beberapa kali dirimu juga datang ya kalau dulu di toko lama ada acara kan? Kita juga Iya, dia main. Udah Kak, aku sering di sini kan ya. Pengertianmu aja lah. Bu, kamu datang ramein acara aku gitu kan. Oh gitu. Gitu. Iya. Berarti Bestian dari awal dari customer jadi Iya, betul. bahkan jadi partner bisnis. Iya, dulu pikirnya dia tuh pengunjung sini atau karyawan sini. Soalnya beda kan kak, vibes-nya Iya. bukan kayak pemilik Betul. Datangnya sini celana puntung, celana pendek, sendal jepit. Masa sih yang ini ownernya gitu kan? Oh ternyata betul ownernya. Gitu. terlalu pang ini ya kan. Terlalu pang-pangan ya. Oh, aku belum lihat sisi itu tuh. Belum kelihatan. Tapi aku penasaran, ini kan hari-hari berarti kakak kalian berdua di sini nih, satu di Arka, satu di Bawa Buku ya, Ya. cuma sebelahan doang. Hari-hari ngapain aja sih kak? Biasa selain ngurusin bisnis atau pas hari-hari ngurusin bisnis tuh apa aja sih yang dikerjakan? Kalau dari aku sendiri emang di operasionalnya, kalau di Arka Space itu juga dari HR, dari finance itu aku yang megang. Tapi untuk kreatif sama strategic marketingnya itu lebih ke suamiku. Nah, tapi irisannya aku sama Inun sebagai Bawa Buku itu kita sering banget bikin event di sini, gitu. Jadi mungkin berawal dari keresahan kita, Ya. akhirnya kita bisa bareng di satu atap ini. Sebenarnya benar-benar win-win solution gitu. Dulu ruangan Bawa Buku itu sempat di sebelahan sama bar. Jadi area yang kecil sekali ini sebelum mundur, sebelum jadi arena. Ada satu. Nggak ada sekat. Itu benar-benar kita 50-50 di Iya. ruangan yang sama, setengahnya bar, setengahnya Setengahnya buku. Iya. Jadi mau misal waktu itu Inun lagi nggak di sini atau teman-teman Inun nggak di sini, barista kita yang jualin Iya bukunya betul, itu. betul. Terima kasih Arka Space. Sempet beberapa kali juga kalau ada teman-teman yang mau masuk ke sini dan Iya. kita bisa bantu ya kita bantu. Begitu pula sebaliknya juga gitu. Kita Karena bikin ngebar ya. udah bikin kopi sendiri bisa ya. Udah bisa bikin kopi sendiri. Kayaknya coffee shop sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita berawal emang dari keresahan kita berdua. Kita punya ruangan yang kosong. Iya. Inun juga butuh ruangan. Ya kenapa nggak kita sinergi gitu? Ya kan? Betul. Kalau kak ini bisa ngapain aja kak? Kopi sendiri. Kebetulan karena saya lebih sering di sini ya, kebetulan ya. Iya, udah berasa. Ibu ini kan tadi sudah menyebutkan beberapa pekerjaan lain. Oh banyak ya, ternyata pantas kok jarang gitu.
pantas jarang nih anak kelihatan. Tapi kayaknya itu kan ada beberapa fase ya, karena perjalanannya udah panjang gitu. Let's say kita udah masuk tahun ketiga berarti ya Kak ya. Tahun ketiga aku mengamati Arka Space jauh sebelum tempat ini bernama Arka. Ngelihat teman-teman yang datang dan pergi. Dulu tuh beneran ya, Airan ya, di awal bawa buku di sini tuh bukan kondisi orang tuh mikirnya ih makin ke tengah nih, makin cuan nih. Enggak sama sekali. Karena yang terjadi adalah sebenarnya aku tuh udah nggak mau ngelanjutin toko buku. Karena aku rasa ini udah paling maksimal yang bisa aku lakukan, tapi ternyata masih harus mengalami jatuh yang pada waktu itu aku nggak tahu gimana caranya buat bangkit lagi. Karena ya tentu saja kalau aku mau mulai, aku harus mempersiapkan ruang lagi, which is ada pengeluaran sewa dan lain-lain. Itu untuk memulai itu aja tuh udah berat banget buatku. Nah sampai akhirnya gabung di sini dengan kita tidak punya kesepakatan apapun di awal, jalan. Sepertinya yang aku lakukan dan Arka itu kita hanya akan selalu menunggu dan merespon. Jadi tidak langsung merespon. Kita nunggu dulu, ngelihat dulu apa ya kira-kira ya. Baru ide-ide itu tuh muncul dengan sendirinya. Jadi kita ada fase untuk nunggu gitu. Setelah nunggu kita lihat apalagi yang bisa kita lakukan ya, baru kita merespon. Jadi aktivasi-aktivasi tadi yang disebut sama Arka tuh dulu tuh aku bukan nggak berani ya, kayak udah kurang semangat untuk bikin aktivitas diskusi lagi. Dimulai kan masuk Desember 2021, 2022 kan, sebenarnya COVID di situ udah malah udah reda, udah reda. Dia udah ngode-ngodein, udahlah bikinlah lagi diskusimu, karena dulu kan sempat ya sering bikin diskusi di toko yang lama. Aku bilang gimana, aku nggak percaya diri, aku ngerasa kurang, aku gini. Dilakuin dulu aja. Nah anak ini nih akan selalu yang ngomong, udah lakuin dulu aja, kita belum lihat. Ya nanti sedikit yang datang, ya yang satu orang aja tuh udah banyak gitu-gitu. Selalu seperti itu, bentuk-bentuk supportnya dia tuh selalu ngasih, udah bikin dulu aja, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya gitu. Ya udah ternyata bom ya. Diskusi pertama, kebetulan itu juga memang buku novelnya itu lebih putih dariku, Dido. Bukunya Ibu Dido itu baru terbit, lagi dibicarakan banyak orang. Penerbitnya juga kasih kepercayaan ke aku, padahal aku udah bilang aku tuh nggak punya apa-apa hari ini gitu kan, nggak punya masa, nggak punya orang-orang, tapi justru orang-orang lain yang percaya dengan apa yang aku kerjakan. So ramai banget kita waktu itu ada 60 orang lebih, ya penuh orang sampai berdiri. Itu diskusi pertama yang akhirnya aku gelar lagi ya di sini ya. Itu Juni 2022. Bayangin, aku butuh 6 bulan untuk mempersiapkan mental untuk mulai usaha lagi, dan aku bersyukur di situ itu ada Arka, ada Yesa, ada teman-teman yang mensupport itu. Karena aku rasa ya itu kayaknya ini emang perlu dilakuin aja, tapi untuk ngelakuin itu tuh rasa percaya diri itulah datangnya tuh malah dari teman-teman. Gitu. Kak merinding. Setelah hampir mau. Jadi udah kayak kisah kasih ya. Iya, benar-benar. Orang tuh mikirnya, Airan dipikirnya makin ini, pokoknya makin cuan. Iya. Padahal kan COVID ini beneran parah kemarin. Jadi ya itu ada proses, ada waktu tunggu yang aku juga bilang sama Arka, ternyata lama juga ya 6 bulan aku baru bikin diskusi. Tapi ya nggak apa-apa ya, memang mungkin waktunya memang harus baru terjadi sekarang gitu. Habis itu rame tuh, Event terus. event terus. Iya. Habis ini bakal ada event lagi Kak? Kalau dalam waktu dekat ini belum ada. Karena kemarin ya terakhir ya. Besok Jumat bro. Oh iya, tapi kan di ruang oh iya, tapi cuma di ruang toko karena cuma 10 orang. Biasanya anak ini kan anak ini kan ngasih, kamu pakai yang mana kamu mau pakai gitu. Jadi kadang kalau kita tahu kayaknya ini karena rame, kita pakai yang di center ini kan, kita nyebutnya center biar audiensnya lebih banyak, yang di tengah sini atau di depan sini memanjang ke selatan, atau aku pakai ruang toko gitu. Atau juga bisa Atau di semi outdoor. Ya. Tapi aku penasaran sih Kak, karena aku baru tahun ini aku baca buku. Ya. Cuman emang bukan buku ini sih, bukan buku yang penerbit yang ya biasa yang dari Gramet dan lain kan. Tapi aku penasaran, biasa kalau misal aktivitas buku itu ngapain aja sih Kak? Nah, oke. Aku mungkin mau cerita dulu bahwa sebenarnya tuh aku ngelihat ada hal yang di antara aku dan Arka Space lakukan yang ternyata tuh kami berdua kayak sharing market mungkin ya, dalam bahasa yang sangat ini sederhana, kita sharing market. Jadi teman-teman yang memang pengen ke bawah buku
itu tuh pasti mampir Arka buat jajan, kopi gitu-gitu kan. Iya. Betul. Dan itu juga terjadi di orang-orang yang mau laptopan atau cuman datang main nongkrong, ada aja tuh satu dua yang masuk ke toko gitu. Iya, bahkan dulu tuh ada julukan coffee books gitu ya. Iya. Iya, padahal kita nggak pernah merencanakan itu. Ini tuh nggak ada blueprintnya, Mbak. Ini tuh nggak pernah kami menghayati bahwa nanti pokoknya dalam setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada. Ini murni yang kita Natural lakukan aja. natural aja. Kayak tadi aku bilang, kita menunggu dan merespon, bukan langsung respon. Jadi nggak reaktif lah terhadap apa yang kita lihat ya, karena balik lagi aku dan Arka mengalami COVID yang begitu panjang dan ya kita cukup hati-hati untuk selalu ambil keputusan action gitu. Nah, buku kalau di bawah buku sendiri itu karena kita dekat banget ya dari pusat wisata, jadi kebanyakan juga orang yang beli buku itu karena wisatawan, mereka biasanya kan naik kereta atau apa kan ya, mereka senengnya tuh direkomendasiin buku yang sekali duduk gitu, buku-buku yang mereka bisa baca sambil perjalanan kereta dan lain-lain gitu. Jadi ragamnya, temanya juga jadi banyak gitu. Beberapa sih kalau yang paling sering itu pasti sastra, buku-buku novel dari penulis-penulis Indonesia gitu, yang banyak di toko sekarang itu. Sama buku-buku kajian perempuan juga punya banyak. Keren kan? Iya, aku speechless lagi. Tapi kalau aku nanya pasti nanti agak melebar nih dari sini, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Biasa kalau misalnya 2 jam kan kita ini. nggak apa-apa, mereka sambil ini ngopi. Tapi kalau aku penasaran, biasa kalau misalnya di bawah buku ini marketnya kemana aja sih biasa? Mostly emang bule atau emang warlock? Iya. Kalau aku sih membaginya jadi 2 ya. Ada yang mayoritas itu kalau kami buka pagi itu adalah wisatawan. Oke, Itu kalau pagi. iya, karena traffic Taman Sari kan juga mempengaruhi usaha-usaha sekitarnya kan. Wisatawannya bisa lokal, bisa mancanegara, dan kami berusaha untuk merangkul semuanya gitu. Walaupun tentu saja koleksi buku dalam bahasa Inggris itu tuh juga di sini tuh nggak banyak, tapi ada, minimal bisa jadi opsi teman-teman yang berkunjung gitu. Sedangkan tipe lainnya selain teman-teman wisatawan ini adalah orang lama yang udah tahu dari bawa buku dari toko lama ataupun yang sering main ke sini, yang mereka kalau udah datang tuh mereka udah tahu mereka pengen baca buku apa. Enak kan? Jadi aku melihat beberapa teman-teman yang datang ke bawah buku tuh buku buat mereka tuh kayak menu makanan. Mereka udah tahu mereka pengen makan apa gitu. Kayak udah familiar, sisa nanya, buku yang ini udah masuk belum ke tempatmu? Misal yang baru-baru ini Museum Teman Baik kan, diterbitkan oleh Postpress. Mereka udah langsung nanya, Nun udah masuk belum Museum Teman Baik di toko gitu. Gitu udah terjalin komunikasi yang seluas itu ya, mungkin karena toko buku fisik ya, jadi kami lebih banyak interaksi gitu, nggak kayak toko buku online. Enak. Aku penasaran lagi satu nih sama Kak Arka lebih tepatnya. Tadi kan sebelumnya ada senggol nih di background pendidikan, sebelumnya ambil perikanan, Peternakan. Bisa sih, maksudnya kenapa akhirnya milih coffee shop di antara semua bisnis F&B yang ada? Oke. Mungkin nggak jauh dari orang tua juga sih. Jadi aku emang diarahkan ke peternakan karena waktu itu lini bisnis orang tuaku emang yang paling utama di peternakan. Terus tapi kenapa kopi? Itu aku dari SMA itu udah ngeliat ibuku ngefermentasi biji kopi. Tuh. Jadi karena mungkin basicnya adalah bioteknologi industri ya. Jadi apapun yang bisa diolah secara biologi ke lab gitu ibuku bisa gitu. Lalu waktu SMA itu aku ngelihat prosesnya dari ngesortir green bean dari area mana aja, terus difermentasi, habis difermentasi ini di roasting, itu aku ngelihat proses itu. Tapi waktu itu cuma main-main aja, kayak ngeliatin mamahku ngapain sih gitu. Nah terus pada akhirnya rumah ini kan sebenarnya milik om sama tante. Mereka punya rumah ini dari 2012 sampai 2016 tuh kayak nggak diapa-apain gitu kan, sayang banget kan sebenarnya. Dan om sama tante ngelihat di background keluargaku itu ada F&B-nya,
kenapa sih rumah ini nggak diefektifin gitu, dimaksimalin lah potensinya. Terus pada akhirnya kita juga ngelihat pasar sih. Waktu itu aku juga tertarik ke arah teh, terus juga karena di Solo kalau naik lagi ke Tawangmangu itu kan banyak petani teh kan di sana. Terus kayak tapi teh tuh kayak aku semakin nggak bisa nggak into ke teh gitu. Dan pada akhirnya emang kebutuhan aku sendiri akan minum kopi lebih gede ternyata ya. Bikin skripsi. Ternyata gede. Ternyata lebih kayak real kalau aku membuat kopi aja daripada teh gitu. Kalau skripsian minum teh tuh kayak cantik banget ya. Terlalu pretty untukku yang pang ini. Dan kadang kayak kok masih ngantuk gitu. Terus lama-lama juga ngelihat dari pasar juga, mereka emang sekarang butuhnya ke kopi, ya kenapa enggak kita bikin coffee shop di sini gitu. Walaupun tetap ada teh ya, ini kan Kak Erin juga minum teh. Teh itu cuman ya at least ada lah ya. Tapi aku keren sih Kak. Soalnya kalau misalnya kita jual sesuatu, jadiin sesuatu itu bisnis yang biasanya kita konsumsi, feel-nya tuh lebih beda ya, gitu lebih ngejiwain gitu. Iya benar. Sama habis Arka tuh di sampingnya ada apa sih? Oke, di situ ada kolaborator kedua kita, itu ada nail art. Mereka option studio nail art sama Two Gems. Kalau teman-teman nggak tahu Two Gems itu kayak masang aksesoris di gigi gitu. Itu mereka emang pionir sih di Jogja. Jadi aku belum pernah lihat sih ada Two Gems di Jogja, baru di mereka. Terus di sebelahnya lagi ada kolaborator ketiga kita, ada Panel House Tattoo. Itu dia emang di situ ya, dia sangat artistik ya. Dia di bidang tato sama piercing kayak gitu. Keren ya, satu tempat banyak banget ya. Datang ke Arka tuh langsung banyak yang bisa kamu lakukan gitu. Benar, kamu mau nyari apa? Kamu mau piercing, kamu mau nail art tuh. Sini semua ada, mau ngopi, mau baca. Iya kan, ada semua. Pacarmu mau nail art, kamu mau nunggu di di toko bukunya bisa, mau iseng nato juga ayo gitu. Iseng nato agak serem ya, Pak. Iya. Ya keluar ya. Ya udah santai ini. Iya gitu. Jadi tapi itu benar-benar kita barter value sih di sini. Aku yakin Arka Space sendiri kalau emang sebuah coffee shop aja dengan produk F&B seenak apapun akan dilupain ya. Itu kalau kita nggak kuat secara brand, karena kita saling menyokong dari empat lini bisnis ini, itu kita nggak akan jadi seperti ini sih. Tapi setuju. Aku melihat F&B itu paling ya cuman ya setahun, 2 tahun, udah lupa jadi apa gitu. Iya, fase buka tutupnya lumayan cepet ya kalau F&B. Itu kenapa saya jualan buku. Itu alasan kenapa jualan buku. Lebih lasting ya. Meskipun walaupun konstan tapi ya cukup lah. Iya. Naik dikit. Dikit gitu ya. Hidup di Jogja cukup lah ya. Hidup di Jogja cukup lah. Jangan pindah Kak. Jangan pindah. Tapi di antara ini semua aku penasaran aja sih, karena kita hidup udah berapa tahun kita hidup kan. Tapi apa yang Kakak kerjakan ini awalnya nyambung nggak sih dengan cita-cita Kakak sebelumnya? Waduh. Wah, ini ngomongin cita-cita nih. Ya kan? Soalnya dulu pasti kita berambisi untuk jadi sesuatu yang kayak lebih wah gitu. Kalau misalnya orang lihat, tahu-tahu kita jalan-jalan malah udah sampai di titik ini. Yang orang lain lihat wah, yang kita sendiri kayak masa sih gitu, kayak Kakak kan. Soalnya pertama kali ini benar-benar pertama kali aku melihat coffee shop ownernya tuh cewek. Biasanya cowok ya, maskulin banget kayak Kak Ian bilang. Sesuai nggak dengan cita-cita Kakak? Ini nggak sih yang kamu harapin menjadi kamu? Iya, ini yang Arka banget. Ini nggak sih yang kamu bayangkan Arka? Kalau cita-cita, ya kalau dari TK dulu, cita-citanya pernah pengen jadi guru sih. Tapi untung nggak kejadian sih. Kasihan muridnya. Kalau aku sih ngelihat emang, aku ngelihat ibuku tuh kayak sosok yang aku benar-benar adore gitu. Jadi aku pengen, bisa nggak ya aku besok lebih keren dari ibuku gitu. Gitu. Emang tumbuh dari entrepreneur. Terus pada akhirnya kalau dilihat cita-cita yang benar-benar spesifik aku mau jadi apa, aku jadi lupa ya dulu pengen jadi apa. Yang penting apa ya,
bisa menciptakan suatu lini bisnis yang di situ aku bisa menghidupin orang lain di situ aja sih. Jadi emang aku juga kayak kamu, emang dari nyelesain studi sampai sekarang belum pernah ngerasain Kerja sama orang. lain Iya, gitu. betul. Tapi kadang itu yang pengen aku dapetin juga experience itu, tapi kok kayaknya nggak bakalan bisa. Untuk umur udah. Aku umur Sebut-sebut sama, Beb. Aku tuh ternyata juga nggak pernah punya pengalaman lamar kerja. Itu ternyata. Kita nggak pernah bikin CV aja CV. kayaknya nggak tahu ya kak ya. Aku CV masih bikin untuk Oh, kerjaan-kerjaan project yang lain, tapi di luar itu tuh belum pernah mendaftar lowongan pekerjaan. Kayaknya orang-orang harus salut sih sama kita. Iya, Wanita-wanita ini nggak pernah loh lamar CV. tapi aku mungkin nyambung ya. Ini menarik karena itu yang selalu aku bilang sama Arka bahwa kedatanganku pertama kali ke tempatmu ini karena aku tahu ownernya perempuan. Justru aku menandai dirimu bukan menandai tempatmu. Iya. Iya, karena tadi kamu udah ngomong Airan, industrinya Arka ini kan sangat maskulin ya, citra laki-laki, kopi gitu kan. Itu tuh ngeblend ya akan keluar representasi laki-laki gitu. Lalu ada Arka yang kemudian, unik juga ya, ada warna lain ternyata. Kita bisa ngelihat tempat yang lebih lebih ya beda aja gitu. Dan dari situ juga kita banyak obrolan ya Arka ya, salah satu sebenarnya yang paling menarik itu yang orang biasanya tuh notice dan biasanya nyebutin ke aku, di toilet kalian ada pembalut ya? Aku bilang, ya itu kalau ownernya perempuan pasti ngerti bahwa ada situasi-situasi yang Genting itu. Iya, tubuh kita kan, pengalaman ketubuhan kita itu tidak dialami oleh gender lainnya. Jadi itu tuh ada gitu. Itu juga emang dari akunya sendiri yang mengalami. Aku selama itu Mens di ada tempat di umum rumah ya. ini di sini, dan karena ini rumah ini ya aku lama banget di sini gitu, kayak menghabiskan waktuku dalam satu hari di sini itu lama. Kadang kalau aku lagi masanya dan emang nggak bawa tuh kayak PR banget untuk keluar cari gitu. Apalagi sih jauh banget. Iya. Sebenarnya ada warung, cuman kan warung-warung di sini juga mengikuti jam buka Taman Sari. Jadi kita nggak bisa selalu antisipasi. Berarti kita harus keluarin motor dan lain-lain kan. Iya. Dari awalnya aku standby-in aja buat kebutuhan Kita. aku dan teman-teman. Akhirnya jadi Kenapa kebutuhan nggak publik. pasang aja di situ. Sekalian pasang aja lah. Pakai lah gitu. Itu menurutku yang bikin aku percaya. Kemudian ya maksudnya pada akhirnya memilih Arka Space, memilih tempat ini, satu payung dengan Arka, itu jadi menyenangkan karena aku tahu orang yang akan aku ajak main, teman mainku, kalau anak kecil kan gitu ya, siapa sih teman mainnya gitu kan, itu tuh adalah teman yang menyenangkan dan kita bisa terus ngobrol di sana, kayak gitu. Tapi satu hal sih kak, yang aku salut banget ya. Jarang owner, karena biasanya owner tuh yang penting cuan. Hal kecil untuk yang itu nyiapin pembalut itu perhatian banget loh. Jujur Li, itu perhatian banget. Jangan itu, kemarin aja ada acara di sini kan, nama acaranya tuh turun minum ya Arka ya, Ya. turun minum, turun beneran ownernya. Dia bikin kopi, Ikut angkut kursi sama piring, tisunya jatuh dia ambilin, aku bilang, nah yang turun minum sekarang ownernya, nih lihat. Itu benar Lihat. turun minum. Banyak coffee shop itu kemudian itu kan ditinggalin kan, autopilot dan lain-lain. Nggak apa-apa, maksudnya ada yang seperti itu, tapi buatku pribadi yang aku sering ngobrol sama Arka, urusan membangun usaha, bikin usaha itu tuh hal yang paling mudah dari segala hal. Benar. Yang susah itu merawat. Benar. Itu yang paling susah. Itu yang harus kamu lakukan repetitif, dan itu kan berarti butuh konsistensi, butuh komitmen, butuh hati. Iya, butuh hati, butuh tubuhmu ada di sana gitu. Sehingga aku bilang bisnis autopilot itu tuh sesuatu yang nggak bisa aku bayangkan. Iya. Karena yang ibunya itu harus tetap anak nggak autopilot gimana, Kehilangan anak autopilot ibunya. kan gimana, kehilangan sosok-sosok penting yang membangun dia, nggak mungkin. Keren. Habis Kak Arka kayak udah berbilang-bilang gitu. Ternyata Habis ini kok traktir aku. iya, dipoles ternyata. Iya. Katanya dipoles tadi kan Dipoles. ya. Tadi tuh tidak. Tadi kan udah khawatir lah, apa nih? Nggak apa-apa Kak. Terus aku kan karena udah mendengar cerita Arka dan bawa bukunya, ternyata itu menurut aku ya, karena kalau aku pribadi Ya. mendengar cerita tuh kayak untuk build bisnis bersama seseorang. Aku anggaplah kan dari awal yang stranger Ya. jadi bestie kan.
aku sampai sekarang tuh jujur ya Kak, aku menghindari bisnis bersama teman. Ya, ya. Kok Kak bisa gitu? Karena awalnya kita tidak berteman. Kenapa kita nggak berteman? Akhirnya berteman. Artinya berteman. Oh, tapi ini sih, kayaknya tuh yang sedikit menyelamatkan kami karena maksudnya kan sejalannya waktu kami akhirnya punya apa ya relasi pertemanan gitu kan. Aku kenal keluarga besarnya Arka gitu, om, tante, suaminya dia, iya begitu pun sebaliknya orang tuaku dari Makassar. Kalau waktu itu kan sempat main sini kan dan lain-lain jadi kenal. Kayaknya yang menyelamatkan kami karena kami memisahkan relasi pertemanan dengan usaha, dengan bisnis. Betul. Kami punya kesepakatan kerja, aku punya hak dan kewajiban, begitupun Arka juga punya hak dan kewajiban atas bawa buku. Jadi itu jadi menarik karena ya nggak apa-apa untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari dan daripada mengorbankan pertemanan kita, lebih baik ya udah ini kesepakatan antara Arka Space dan bawa buku. Kurasa itu sih. Tapi untuk urusan yang lain, buatku tuh kalau masalah teknis ya Airan, itu tuh pasti ada solusinya. Iya. Sesuatu yang berurusan dengan teknis itu tuh pasti ada solusinya. Tapi kita tuh selalu ngecek, kamu masih mau ada aku kan? Obrolan kami tuh kadang lucu. Kamu masih mau ada aku nggak? Masih, kamu masih mau? Tahu? Itu, kamu masih mau nggak? Iya, aku masih mau yuk. Gitu, obrolannya tuh lebih ke apa? Karena itu yang nggak bisa diusahakan, itu yang nggak bisa diusahain lagi kalau salah satu atau kita berdua udah nggak mau. Iya nggak? Selagi kita masih mau, masih punya value yang sama, dinamikanya pasti ada. Tapi sejauh kita bilang aku masih mau ya Nun, habis ini kita ngobrol jam 2, mau sampai jam berapa? Ayo kita ngobrol. Oh ini pengalaman pribadi. Iya, kita tuh kalaupun ada konflik atau kan namanya Pasti ada kan? Pasti ada. Kita tuh kadang kalau aku nggak mau ngobrol di Arka Space, kita geser ke coffee shop lain. Kita ngobrol di situ, ngobrol. Pastilah nggak mungkin semuanya jadi lancar. Emang benar-benar harus clear. Harus clear. Hari itu juga. Hari itu juga. Dan no hard feeling ya Kak? No hard feeling. Oh iya sih ya. Iya no hard feeling. No hard feeling karena ya kayaknya memang harus dipisahkan ketika kita ngobrol as a friend dan kita ngobrol sebagai partner bisnis dan lain-lain. Sebagai perempuan pun itu pendekatannya juga jadi berbeda. Beda banget. Karena Beda kalau banget. berbisnis sama perempuan itu kayak aku sendiri ngalamin, apalagi kayak kita kakak sendiri kan punya tim yang cewek-cewek kan. Cewek dengan atasan yang cewek pasti ada konflik kan. Oh enggak, dia sagi kok, aman, Sagittarius kok, jadi dia bisa Memplot ini Dia- dengan perfect ya. kupikir aku aja kalau ngomong semuanya ngomongin dia juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita saling mengeluarkan apa ya? Aku bukan unek-unek, aku bilang mari kita saling mengklaim emosi kita sehingga emosi itu tuh punya ruang, punya wadahnya untuk disalurkan, dibicarakan tanpa penghakiman. Udah dikeluarin dulu aja, kamu keluarin aja. Semua yang ada dalam ini dudukin, kita satu mejain semua, nggak apa-apa. Justru kan itu yang penting ya, memvalidasi perasaan emosional pada waktu itu tuh sangat penting. Kalau enggak tuh ya numpuk. Kayaknya, wih, keren juga ya kita. Dewasa banget pertemanan kita. Nggak nyangka. Kak, tapi justru aku belajar banyak karena aku di umuran segini itu mendem rasanya tuh Nggak enak banget. nggak enak dan buat hidup aku sendiri tuh menderita. Belum tentu yang lain yang kupendem itu menderita juga kan. Kayak wasting my time dong, wasting Iya, my betul. energy. Keren sih, aku suka. Ini kita udah ngomongin sampai kayak gini tuh udah masuk ke tantangan kalau bisnis berdua ya. Ada lagi nggak sih Kak tantangan lain? Dan tadi kan disebutin kalau misalnya Arka tuh sempat rebranding ya. Iya. Wah iya, itu ya lumayan ya, fase-fase itu ya. Gimana sih Kak ceritanya? Karena aku 2020 masih Taman Sari Cafe. Kamu pernah datang sini waktu nama Taman Sari? Waktu itu 2020, tapi emang tempatnya nggak kayak gini. Iya, iya. Pas hari ini datang ke sini, oh Arka, oh udah kayak gini ya gitu. Iya. Oh, kayaknya aku pernah dia ke sini. Gimana sih Kak ceritanya? Oke, kalau ceritanya sih emang rumah ini benar-benar tumbuh. Betul. Jadi dari seadanya resources ini kita manfaatin dengan emang pelan-pelan aja gitu. Nggak usah kita terlalu bergengsi saat itu, sampai saat ini. Sampai sih. saat ini. Itu kayak kita misal nih sesepele beli mesin kopi gitu. Kita lihat aja berapa sih customer yang datang dalam satu hari Ya. gitu. Kita samain aja, nggak usah terlalu overkill lah gitu. Itu kebawa terus sampai sekarang. Nah, kenapa rebranding sampai 2 kali? Itu emang awalnya kita itu jualan pizza. Dimana emang kita benar-benar ngelihat customer tuh ya real dari Taman Sari aja gitu. Terus kita waktu itu melihat ternyata banyak juga loh wisatawan yang lokal Iya. yang kalau ngelihat sini tuh kayak namanya pizza tuh kayak udah nggak
nggak pengen gitu, pengennya yang kenyang gitu kan. Terus nasi ini. akhirnya kita ciptakan nasi itu jadi family resto lah gitu. Ya. Terus waktu itu kita emang kurang kreatif iya, sangat mendadak iya. Terus sampai kita tuh nggak sempat mikir nama yang oke lah untuk rumah ini, cuma dompleng dari Taman Sari aja. Sampai teman-teman tuh capek sendiri ngomong Taman Sari Cafe itu kepanjangan, terus nyingkat-nyingkat jadi Tamsar, terus lama-lama nyingkat jadi ke tempatnya Arka. Ke tempatnya Arka, mau kemana? Mau ke Arka. Nah, pada saat itu kita kayak udah ngelis beberapa nama yang cocok untuk rumah ini, tapi pada akhirnya udahlah Arka Space Arka aja gitu. Mau kemana? Mau ke Arka. Jadi dia kalau nyebut namanya jadi lucu, mau kemana Kak? Mau ke Arka. Wah, repot nyebut nama sendiri. Ada menu juga namanya Arka Latte sama Arka Cheesy Wings gitu. Terus kadang-kadang kayak Arkanya udah matang belum? Kayak Aku udah mateng loh ini loh di sini loh. Wah, ini repot ini. repot ini gitu. Gitu. Jadi emang perjalanannya emang kita mengenali rumah ini itu emang pelan-pelan. Ya. Ngelihat target market kita emang kita waktu itu belum punya ilmu yang cukup untuk menilai rumah ini beserta targetnya seperti apa tuh dengan cepat gitu. Jadi semuanya serba natural aja sih. Tapi keren loh, maksudnya kayak kalau dari kita sendiri yang emang basicnya tidak pernah kerja korporat, kita nggak pernah buat CV, build bisnis yang udah sekian tahun. Build bisnisnya juga kita nggak pernah ada yang ngajarin harus ngapain ya. Bukanya gimana? Otodidak aja. Iya, otodidak aja. Based on Merekam. experience semua Iya. sih. Keren sih, kita harus tahu sama diri kita. Tepuk tangan. Harus ya. Jadi kita udah ngomongin panjang lebar sih, Kak. Aku nggak tahu ada belum, tapi Iya. masih ada beberapa pertanyaan. Aku penasaran sih dengan role model kakak-kakak ini. Siapa? Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita udah di titik saat ini kayak at least kayak iya aku pengen deh kayak gini gitu. Pernah nggak kepikiran Kak atau role model atau emang yaudah ngalir aja? Kamu dulu. Kakak mikir dulu jawabannya. Iya, aku mikir. Jujur aku ngalir aja sih. Kalau role model beneran ibuku sih. Ya. Tante, aku juga Jangan nyontek ya, Kak. sayang tante. Love mami banget gitu. Jadi emang dia pekerja keras banget, dia seorang alpha woman sejati gitu. Karena aku dari kecil SMP mulai udah dewasa lah ya, mamaku lihat itu kayak mamaku selalu ngedoktrin aku kayak kamu sebagai cewek, kamu harus bisa ngelakuin apapun sampai itu pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan sama cowok. Aku ngelihat itu secara jelas kayak tandon air di rumahku error, itu yang ngurusin mamaku gitu. Dan itu sampai aku gini ya. Jadi emang kita tuh sebagai seorang perempuan tuh emang harus bisa selesai sama diri kita sendiri, bisa semuanya tuh kita kalau bisa tuh bisa menyelesaikan itu sendiri gitu loh, nggak usah itu tuh dipasrahin ke orang lain gitu. Soalnya kita juga nggak tahu sampai mana kita bakalan nanti sampai umur berapa sih kita sama partner kita gimana sih kehidupan kedepannya gitu. Ditambah lagi mungkin ini agak oversharing ya. Papaku ini stroke waktu aku SMA dan di situ aku melihat kesiapan mamaku yang emang dari awalnya emang sealfa itu dan papaku yang figur papa yang emang pekerja keras juga dan pada akhirnya punya keterbatasan tertentu. Mamaku sangat siap dengan kondisi itu dan mempersiapkan anak-anaknya juga gitu. Kamu harus bisa ngelakuin semuanya, jangan ketergantungan sama orang lain satu orang pun, termasuk itu suamimu nanti gitu. Tante. Love tante. Love tante. Love tante. Kenal dulu tante. Iya, gitu. Kalau Inun? Iya, jangan nyontek Kak. Nggak boleh. Wah, Tapi kan iya pasti kita nggak akan jauh ya karena maksudnya dari aku banyak sependapat dengan apa yang disampaikan Arka bahwa yang kita lihat itu kan figur yang menemani kita dari kecil ya. Apalagi sosok perempuan aku pernah ditanyain dalam satu sesi diskusi. Menurut Mbak Inun perempuan itu dia tuh berpolitik nggak dan lain-lain. Aku jawab, yang ini juga mau tak bilang lagi nih sekarang tak ulang. Nafas bangun tidurnya perempuan itu tuh udah perjuangan. Iyalah. Udah perjuangan. Bayangin ya, belum kalau ibu rumah tangga.
belum dia harus beresin kerjaan domestik antara anak sekolah dan lain-lain. Untuk kita yang kerja, belum lagi kita kena bullying, catcalling, seksisme, rasisme mungkin dan lain-lain. Lihat bangun tidurnya perempuan itu kita udah menghadapi itu. Bangun tidurnya perempuan itu tuh udah perjuangan. Maka kalau dibilang role modelku siapa? Semua perempuan. Kamu dengan umur 20 berapa? Kelahiran 2001, aku nggak nyangka kamu udah membesarkan. Bisa aja ada hal-hal darimu yang aku bisa pelajarin. Begitupun dari Arka. Bagaimana dia ngelihat orang tuanya, papanya itu stroke, lalu dia bikin akses untuk disabilitas, akses kursi roda yang lebih mumpuni, dan lain-lain. Aku rasa ketika kita menjadi perempuan, ketika kita dilahirkan sebagai perempuan, itu tuh kita sudah menyerap sensitivitas yang berbeda. Kita sudah mendapati banyak hal bahwa di dunia ini tuh kayaknya aku harus berusaha 2, 3, 4, 5 kali untuk dapat rekognisi ya, dapat pengakuan. Itu sulit banget. Perempuan kerja boleh sama-sama dengan laki-laki dengan suaminya, tapi akan selalu dianggap paling untuk tambahan-tambahan rumah kan, cuman paling untuk support suaminya. Padahal banyak banget perempuan kepala rumah tangga, janda dan lain-lain, single parent, banyak banget. Jadi menurutku semua perempuan itu tuh adalah role model yang aku pelajarin, ya aku ambil. Oh ya, kayak ngumpulin kisah-kisah. Oh ya, aku senang dengan bagaimana cara Arka merawat Arka Space hari ini, ngelihat dia sebegitu tekun, disiplin, pekerjaan yang membosankan, repetitif ini loh yang kita lakuin tiap hari. Dirimu dengan timmu masih ingin mendengar lebih banyak cerita orang-orang, itu tuh menurutku semua perempuan jadi sangat berharga. Semua kisah perempuan, hidup, pengalaman, ketubuhannya itu semuanya berharga. So menurutku dulu Kak, aku sempat marah sekali, bukan marah ya, marah sekali ketika pas aku tahu ternyata kalau lahir jadi perempuan itu tuh repot banget ya kita ya, kayak bebannya tuh banyak. Hari ini aku bangga sekali jadi perempuan, dan aku bangga sekali dengan semua teman-teman perempuanku. Keren, terharu, aku mau nangis. Itu makanya tadi kesuruh kau ngomong dulu biar aku pikir. Iya. Dipoles ternyata. Dipoles tuh, Kalau kita. enggak keluar. Bismillah. Semua kasar. Kalau bisa nanti saya marah-marah repot. Gitu Airan. Ini Jadi bahan support iya. apa nih di umur segini? benar, jadi perempuan itu berat. Kita nggak bilang jadi laki-laki atau jadi siapapun itu jadi nggak berat ya. Semuanya berat pada porsinya. Tapi begitu kita tahu hidup menjadi perempuan, kita punya pengalaman menstruasi yang sakitnya minta ampun, tubuh kita dipaksa bergerak aja nggak bisa. Itu tuh cuman punya kita aja. Kita doang yang tahu. Kita doang yang tahu rasanya, ya ampun. Lemes. You know I know. Terharu. Ini Gitu. fix harus di highlight. Kita udah ngomong panjang lebar nih Kak. Iya. Akhirnya aku bertanya sekali lagi. Goals Kakak dong untuk Arka dan bawa buku ini ke depannya kayak gimana? Kamu dulu. Oke. Nah mungkin itu ya. Arka tuh selalu ngasih masukan sama aku soal bisnis, terkait bagaimana pengelolaan, tata kelola keuangan, manajemen dan lain-lain gitu. Dan aku seneng ketika terjadi proses pertukaran pengetahuan itu. Tapi ternyata di luar dari itu semua, aku tuh selalu pengen bawa buku tuh jadi berkat. Nggak muluk-muluk, bukan yang punya standar berapa materi yang harus aku bisa akumulasikan setiap bulannya. Tapi tanpa mengesampingkan itu juga ya Airan. Maksudnya kita punya itu tapi pada akhirnya itu tuh lebih sedikit. Aku lebih selalu pengen bawa buku tuh jadi berkat. Orang yang datang ke toko itu happy, bahagia. Kurasa wajah-wajah wajah teman-teman yang datang yang bahagia itu yang nggak bisa aku tukar dengan apapun. Paling toko buku tuh ya, orang tuh keluar mukanya agak suram dikit itu paling karena duitnya nggak cukup. Ada buku yang dia pengen, duitnya nggak cukup. Iya benar. Tapi yang lain-lain itu pasti bahagia, pasti senang. Anak teman-teman yang jaga, aku bilang, aku cuman pengen mau urusan dia beli buku apa enggak itu nanti, yang penting kalian tahu namanya, dia dari mana dan lain-lain, ajak ngobrol. Nggak ada bedanya dengan orang yang datang beli 40 buku, kayak aku nggak peduli. Aku cuman pengen jadi berkat, karena untuk hidup itu sedikit, seharusnya itu sedikit ya. Ya, tapi berkat keluar ke lapangan hati itu yang pengen aku selalu jaga. Ya semoga menjadi kecil itu menyenangkan. Amin. Gitu sih. Gitu Beb. Gitu Beb. Lanjut. Kalau Arka Space sendiri ya, sama rumah ini, aku spesifik di rumah ini.
karena rumah ini tuh dibawa milik om sama tante yang mereka tuh baik banget minjemin rumah ini. Dengan seadanya seperti ini, harapannya tuh juga selalu menjadi berkat buat orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ya buat yang datang. Buat yang datang juga, yang bekerja di dalamnya termasuk karyawan dari Arka-Space sendiri, termasuk ketiga kolaborator ini, termasuk teman-teman Ainun semua di sini. Harapannya dengan hadir di rumah ini tuh mereka selalu tumbuh. Iya. Jadi setiap harinya ada aja yang diobrolin. Ya, ada aja pas Ada yang- nggak bergerak. Ada yang jadi lebih pinter, lebih lebih ngobrol lah sama orang lain. Lebih Begitu dewasa. Pula produk dari Arka-Space sendiri, F&B ini, itu bisa disajikan dan bikin teman-teman tuh seneng gitu. Konsumsi itu sambil ngolah pikirnya jadi lebih kreatif. Ngewujudin ide-ide mereka ini juga jadi sebuah Lebih produktif gitu ya. iya produktif dan jadi event di sini. Iya. Kita seneng banget loh kalau rumah ini dimanfaatin sama banyak orang gitu. Nggak muluk-muluk sampai kemana-mana sih. Harapannya di situ gitu. Jarang loh, Kak. Aku jarang nemuin pemilik usaha golfnya itu adalah jadi berkat buat orang lain. Jadi berkat. Jarang, karena mostly kalau ditanya goalsnya apa, aku pengen ini nanti lebih gede, aku pengen ya punya cabang di mana-mana gitu. Wah, baru kali ini karena kalau pas aku dengerin cerita Kak Inun sama Kak Arka, jadi kalau misalnya kayak kita hidup di dunia ini, kita dikasih tanggung jawab, Iya. Sama. Semuanya dititipin aja. dititipin buat orang-orang yang berapa kepala keluarga di sini tuh kerja di tempat kita, ya itu untuk berkatnya mereka. Iya. Iya. Karena kita udah pernah ya, maksudnya di fase-fase COVID aja itu kami tuh cuman kalau aku pikir di Arka gitu, ya penting gaji anak-anak tuh nggak telat. Iya. Ya. Nggak ada yang boleh tawar. Boleh kita habis itu makan nasi kucing, ayo kita. Tapi untuk teman-teman yang sudah bekerja, energi waktunya di sini. Jadi yang bahagia, yang merasa sejahtera dulu, senang dulu itu adalah kita dulu yang di rumah. Susah kita membayangkan orang datang bahagia kalau kita tuh juga lesu-lesuan, gaji telat atau kita nggak care sama dia, kamu ada apa, kamu butuh cerita atau istirahat dulu, istirahatlah dan lain. Itu obrolan yang biasa terjadi di kami di sini. Dulu bahkan Ada. bukan di Arka-Space ya, di Taman Sari Cafe, ada suatu momen kita emang nggak untung. Dan Ya. itu beneran minus gitu. Minus. Dan itu aku itu bukan hal yang aku share dengan mudah ke orang tua aku. Ya. Untuk sebenarnya mereka juga support sistem aku, tapi aku nggak bisa nge-share itu ke mereka gitu, takutnya kepikiran dan macam-macam. Pada akhirnya aku cover pakai uang saku aku waktu kuliah, sampai Sangu ini ya. itu tidak bisa untuk makan full dalam 1 bulan. Dan itu pacarku yang saat ini jadi suamiku yang nganterin makanannya mertuaku, dianterin ke kosku. Yang penting teman-teman di sini kewajibannya terpenuhi semua. Haknya. Hanya betul. Ya kayak gitu. Makanya kita teman-teman di sini awet-awet semua. Awet-awet lama-lama di sini. Biasanya masuk semester 3 gitu. Ya, keluar-keluar lulus gitu. Keluar karena lulus. Keluar kena lulus atau magang ya. Gitu Airan. Aku belajar banyak sih karena panutanku. Tapi aku juga ini loh, tadi pas ngobrol-ngobrol sama Airan jadi kepikiran seandainya kita memulai usaha lebih muda ya, maksudnya mungkin itu lebih karena kalau aku sendiri sih di usia yang udah berapa 25 jadi udah matang jadi akhirnya ya mungkin ada bagusnya juga ya, jadi fokus nggak nyoba sana sini, tapi juga mikir seandainya dimulai prosesnya semuanya lebih awal, aku rasa good job. Ternyata juga keren. Karena sometimes aku umuran aku mengorbankan waktu dengan Iya, teman-teman betul. kan. Tapi aku jujur senang. Iya. Aku belajar banyak hari ini. Ini kayak belajar buat diri aku sendiri. Tahu, berasa kayak ceramah ini nih di sini. Sama mbak-mbaknya, sama kakak-kakaknya. Oh, ternyata udah lama banget ya guys, sampai di Bang Lain udah gini. Sudah agak, iya. Udah Maaf. lesu mereka ya. Kakak-kakak kameramen, maaf. Oke guys, that's all untuk BTS hari ini. Senang banget, semoga
pembicaraan kita ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Jangan lupa di komen, like, share ya guys, di share, di itu screen record tuh yang penting-penting. Terus kalian upload wajib ya. Dan jangan lupa see you on next BTS. Dadah. Bye bye. Halo, aku Arka, aku ibunya Arka Coffee and Space. Lokasi ini udah aku aktivasi dari tahun 2016. Kita udah 2 kali rebranding dan pada akhirnya kita nemuin Arka Coffee and Space ini di tahun 2020. Lokasi kami persis di Taman Sari Water Castle, di tempat wisatanya. Teman-teman kalau kesini bisa dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Halo teman-teman, aku Inun, aku pengelola Bawa Buku. Aku satu atap dengan Arka Coffee and Space, jadi kalau main ke Arka juga bisa langsung main ke toko buku dan perpustakaan kami. Jam operasionalnya kami buka dari jam 10 sampai jam 5 sore, dari Senin sampai Minggu. Ditunggu main ke sini. Terima kasih. Dadah! Bye.